Sepertinya kita semua pernah mengalami ya, ketika kalian tuh membuka smartphone itu untuk ngecek notifikasi, ngecek pesan, tapi tiba-tiba waktu sudah berjalan cukup lama itu tapi kalian nggak sadar itu mungkin sekitar 1 jam atau 2 jam ataupun mungkin ya cuma 45 menit. Padahal cuma ngecek pesan aja pada awalnya. Kalian melakukan hal tersebut berulang-ulang, membuat leher kalian kaku, mata kalian perih, kemudian rasa yang bosan terus-menerus. Padahal kalian mengkonsumsi konten yang baru setiap hari, akan tetapi rasa bosan kalian itu nggak bisa hilang. Akan tetapi saat kita merasa bosan, jempol itu masih saja meng-scroll konten-konten yang ada. Nah, dari semua kejenuhan itu, kita tuh tetap aja kembali lagi ke sosial media, ke TikTok, ke YouTube, atau kemanapun itu ya. Kali ini aku coba akan membedah sisi gelap di balik layar konten-konten yang kalian konsumsi. Tentang bagaimana media sosial itu awalnya bekerja untuk menjadi alat komunikasi atau alat untuk mendekatkan diri, menjadi manipulasi psikologis dan menjual perhatian kita. Pabrik dopamin dan mesin slot. Dalam dokumenter The Social Dilemma yang ditayangkan di Netflix, itu Tristan Harris, mantan pakar etika desain Google, mengatakan bahwa fitur pull to refresh atau infinite scroll itu bukan dibuat secara tidak sengaja, melainkan hal tersebut disengaja dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Yang artinya, doom scrolling memang didesain seperti itu. Memang didesain kita harus scrolling setiap saat tanpa mengenal waktu. Desainnya itu meniru mekanisme mesin slot di Las Vegas. Setiap kali kalian scrolling, kalian itu sebenarnya menarik tuas judi. Kalian itu tidak tahu apa yang akan muncul selanjutnya. Entah itu konten sedih, konten kucing, konten lucu, tiba-tiba musibah, tiba-tiba ada iklan. Ketidakpastian inilah yang membuat otak kita terus melepaskan dopamin. Masalahnya, dopamin bukan tentang kebahagiaan, tetapi tentang antisipasi. Kita terus mencari sesuatu yang menarik, sesuatu yang bisa mengejutkan diri kita. Akan tetapi karena algoritma sudah mengenal kita, itu unsur kejutan pun itu hilang. Jadi ya kita merasa biasa-biasa saja, padahal konten yang kita tonton itu menurut kita kan berbeda, konten yang baru. Akan tapi sebenarnya itu kontennya itu-itu aja. Seperti itu. Intinya ya yang mungkin tentang apa, misalnya mungkin tentang kucing, ya kita nemunya tentang kucing melulu. Padahal kontennya ya beda gitu. Beda kucing tapi intinya sama. Seperti itu ya. Ya, kalian harusnya ngerti sih maksudku kayak gimana. Jadi, kita tuh terjebak di dalam echo chamber atau ruang gema yang isinya cuma itu-itu aja. Kita bosan karena kita tidak ada pertumbuhan. Yang ada hanyalah pengulangan yang dipersonalisasi. NCTification dan matinya kreativitas. Nah, ada istilah menarik yang aku temukan di internet itu dari Cory Doctorow. Istilahnya itu bernama NCTification. Ini adalah siklus yang dimana platform-platform media sosial ini itu menjalankan tugasnya yang dalam artian ya membanyakan penggunanya. Nah, setelah platform ini berhasil mendapat perhatiannya kita, lalu platform ini mulai memeras data-data kita dan perhatian kita dan attention kita. Dan akhirnya mengorbankan kualitas konten demi iklan. Sekarang kreator itu tidak lagi membuat konten yang mereka suka atau yang mereka mau, akan tetapi kreator kebanyakan sekarang membuat konten untuk algoritma. Jadi akibatnya apa? Ya homogenitas. Jadi semuanya sama. Semua orang menggunakan lagu yang sama, menggunakan gaya editing yang sama, kemudian struktur konten yang sama, dan hook yang kemungkinan sama semua. Itu kalian mungkin pernah dengar hook-hook yang harus seperti ini, maka ya konten kalian kemungkinan viralnya itu lebih besar seperti itu. Nah, ketika kreativitas dipabrikasi atau disamakan secara massal, maka hasilnya adalah konten yang itu-itu aja. Ya mungkin sempurna ya, karena angka yang didapatkan tinggi. Kalian sebenarnya tidak berinteraksi dengan manusia, akan tetapi kalian berinteraksi dengan kode matematika yang dimana mesin-mesin ini menjual durasi tontonmu terhadap pengiklan. Dampak pada realita. Nah, sebenarnya dampaknya itu bukan hanya bosan saja. Jadi kita kehilangan kemampuan untuk bosan. Nah,
Apa tuh kemampuan untuk bosan? Kenapa kita harus punya kemampuan untuk bosan? Bosan yang dimaksud di sini adalah bosan secara sehat ya. Dulu ya, di saat belum ada sosial media, itu kalau kita bosan ya kita bengong, ya memikirkan sesuatu. Kadang karena kalau bengong itu muncullah kreativitas yang atau ide-ide yang belum ada sebelumnya. Di buku Digital Minimalism yang sempat aku baca, bahwa Presiden Amerika salah satunya Abraham Lincoln itu harus mempunyai tempat sendiri. Misalnya dia tinggal di Gedung Putih, menyelesaikan pekerjaannya itu di Gedung Putih, tapi dia sering pulang ke gedung yang, bukan gedung sih, rumah yang kosong, nggak ada anaknya, nggak ada istrinya, cuma dirinya aja. Nah, dikatakan di sana kalau dia tuh harus pulang ke sana untuk bengong gitu. Jadi untuk bengong dan merefreshkan pikirannya dari hal-hal yang distraktif kayak gitu. Jadi banyak dari ide-ide yang dia gagas atau penyelesaian masalah urusan kenegaraannya itu dia dapat dari sana. Ya memang kalau kalian cari di Google itu melamun itu sebenarnya banyak manfaatnya, memberikan manfaat relaksasi, memecahkan masalah, dan kemudian juga memperluas kreativitas. Yang jadi masalah sekarang, setiap celah kosong dalam hidup kita itu kita isi dengan membuka sosial media, dengan menonton konten-konten yang ada di TikTok maupun di Instagram. Jadi kita kehilangan nih rasa bosan dan rasa melamun itu sendiri. Dan pada akhirnya kita hanya membaca artikel, judulnya aja tanpa membaca deskripsinya, dan kemudian judulnya itu kan clickbait ya, kadang-kadang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Dan kita menonton video hanya bagian-bagian menariknya. Dan yang paling parahnya lagi, beberapa orang itu lebih suka menonton alur cerita ketimbang filmnya itu sendiri. Intinya kita tuh menjadi dangkal, kita kehilangan kemampuan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting di dunia nyata. Mengambil kembali kendali. Oke, jadi apa solusinya? Apakah kita harus menghapus semua sosial media dan membuang smartphone kita dan kita pergi, atau enggak kita pergi ke hutan? Ya tentu enggak ya, karena banyak sebenarnya manfaat dari sosial media itu sendiri kalau bisa kita manfaatkan. Tapi kita lebih banyak memanfaatkan sisi buruknya aja. Nah, yang pertama itu yang sekarang aku coba lakukan yaitu menjadi minimalis digital ya. Pertama, sadari bahwa perhatian kita adalah komoditas paling berharga bagi platform-platform ini. Jadi jangan mau memberikan perhatian kita secara cuma-cuma hanya untuk menonton konten-konten yang bisa dibilang sampah kayak gitu. Jangan berikan secara gratis perhatianmu pada algoritma yang sama sekali nggak peduli terhadap dirimu ya. Nah, yang paling mudah dilakukan sebenarnya itu yang pertama itu matikan notifikasi di smartphone kalian. Mungkin di laptop kalau ada notifikasi kita matikan saja. Jadi notifikasi yang penting-penting aja kita hidupkan. Karena semakin banyak distraksi untuk membuka smartphone, maka peluang untuk membuka konten-konten tersebut akan semakin banyak. Dan selain matikan notifikasi, itu ada juga batasi waktu penggunaan. Kalau di iPhone itu sendiri, entah di Android aku nggak tahu ya, karena sebelum aku pindah ke iPhone aku belum nemu itu apakah bisa Android itu mengurangi durasi tonton satu aplikasi. Kalau di iPhone itu kita bisa batasin dan kita bisa buat password, dan passwordnya mungkin kita bisa tukar ke teman yang mau melakukan digital minimalism juga. Itu cara yang kedua, selain mematikan notifikasi, batasi juga waktu penggunaan. Jadi kalau handphoneku sendiri itu dari jam 10 itu udah nggak bisa dibuka kecuali aplikasi yang buat membayar ya, dan bisa dibuka lagi itu di jam 8 pagi. Dan passwordnya itu aku kasih temanku. Yang ketiga itu mengurangi hal-hal yang bisa mendistraksiku untuk membuka smartphone dan kemudian melakukan doom scrolling. Itu yang pertama, mungkin yang paling gampang. Misalnya kalau kalian menunggu sesuatu di luar itu kalian bawa buku. Mungkin bawa buku yang kecil aja, nggak usah buku yang berat-berat, tergantung kalian mau baca apa. Dan ya mungkin baca novel itu masih lebih mending ya. Dan membuat satu kesibukan. Ini kayak aku sendiri nih membuat suatu kesibukan kalau misalnya banyak waktu luang. Ya misalnya membuat konten kayak gini, konten panjang dan edit itu aku bawa laptop setiap hari kemanapun aku pergi ya. Bukan kemanapun aku pergi ya. Aku coba kalau misalnya aku pikir nih, aku mau pergi ke suatu tempat dan di sana itu bakal menunggu lama. Jadi aku membawa laptopku, Macku ini untuk mengedit atau meriset konten-konten yang ada. Jadi intinya mengganti rasa bosanku ini menjadi sesuatu yang
mungkin bisa aku manfaatkan lebih baik lagi gitu. Mungkin entah baca buku, padahal aku sebenarnya kalau baca buku itu cepet ngantuk ya. Dan ya paling kalau nggak baca buku ya buat konten atau ngedit konten seperti itu. Jadi manfaatkan waktumu dengan hal-hal yang mungkin lebih kelihatannya kalau bilang produktif ini jadi lebih klise ya. Jadi gimana ya? Manfaatkan waktumu lebih banyak untuk memproduksi sesuatu ya, memproduksi sesuatu daripada mengkonsumsi sesuatu. Mungkin konten yang kalian konsumsi itu bisa dijadikan acuan untuk referensi konten-konten kalian kayak gitu. Nah, itu ya tips dari aku untuk mengurangi distraksi digital ya. Jika kalian bisa mengurangi hal-hal seperti doom scrolling, itu mungkin manfaatnya belum kerasa sekarang, tapi ya isi pikiran lebih jernih ya. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-video lainnya. Jika kalian ada yang mungkin nggak setuju dengan pendapatku, silakan komentar di bawah, kita diskusi di bawah, kita coba debatin di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video berikutnya.